Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus, tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook, sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid,
menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai. Video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai khilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini khilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamera, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia,
beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Lisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, ibu kami ini anaknya 2 di situ, dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang inilah terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu. Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis." Di situ saya sempat nangis gitu kan, "Ya Allah, kok kayak gini kali?" ujar Kamelia.
Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Kamelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kok tahu tidak? Aku kirim ke media anak. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. Silahkan Bu jelaskan, kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap, katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu, ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu, katanya. Cekcok malah berujung ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya.
Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai, ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga. Aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan
mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP,
selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Camelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu M.A., Camelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. M.A. duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Camelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Camelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Camelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Camelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, ya Allah, kok kayak gini kali, ujar Camelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Camelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Camelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Camelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Camelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Pak, mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, ya. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kau tahu tidak? Aku kirim ke media lain. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai.
Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu, ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu, katanya. Cekcok malah berujung, ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus, tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima Tribun-Medan.com, Senin, 13 Januari 2025.
Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka
pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun negara ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anak yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau.
Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Camelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan. Ya Allah, kok kayak gini kali, ujar Camelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Camelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Camelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Camelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. "Saya tidak tahu," kata Camelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf ya. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kau tahu tidak? Aku kirimkan media anak. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. "Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu," ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. "Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu," katanya. Cekcok malah berujung, ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. "Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini," paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan.
Ahmad Perlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia.
Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai khilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini khilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Nisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat.
tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamilia ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang inilah terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamilia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamilia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamilia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamilia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamilia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamilia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, ya Allah, kok kayak gini kali, ujar Kamilia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamilia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamilia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamilia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Kamilia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kok tahu beda? Aku kirim ke media anaknya. Enggak, anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial.
Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai Gegara Tungga SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. "Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu," ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. "Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu," katanya. Cekcok malah berujung ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. "Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini," paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. "Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial," tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. "Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang? Biarkan waktu yang menjawab," pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai, ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut,
Camelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Camelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Camelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Camelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Camelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Camelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga. Aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Camelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Camelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni.
Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri yaitu Ibu Kamelia belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini kata Kamelia beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamelia ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang inilah terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025,
Anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu. Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis." Di situ saya sempat nangis gitu kan, "Ya Allah, kok kayak gini kali?" ujar Kamelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. "Saya tidak tahu," kata Kamelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mbak, mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, ya, maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kau tahu tidak? Aku kirim ke media anak gue. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. "Ini kan sudah selesai tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu," ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. "Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu," katanya. Cekcok malah berujung ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial.
Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid,
menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumber sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia,
beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, ibu kami ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu. Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis." Di situ saya sempat nangis gitu kan, "Ya Allah, kok kayak gini kali?" ujar Kamelia.
Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Kamelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak bu, diam. Maaf, maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kau tahu tidak? Aku kirim ke media anak. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. Silahkan Bu jelaskan, kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap, katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu, ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu, katanya. Cekcok malah berujung, ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya.
Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai, ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga. Aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai. Video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan
mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun negara ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamila ini anaknya 2 di situ, dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anak yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP,
selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Camelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu M.A., Camelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. M.A. duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Camelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Camelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Camelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Camelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, ya Allah, kok kayak gini kali, ujar Camelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Camelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Camelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Camelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Camelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, Pak tahu tidak? Aku kirim ke media anak. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. Silahkan Bu jelaskan, kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap, katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai.
Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu, ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu, katanya. Cekcok malah berujung ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus, tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima Tribun-Medan.com, Senin, 13 Januari 2025.
Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka
pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Dan tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Camelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Camelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Lisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Camelia ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Camelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Camelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Camelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Camelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Camelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau.
Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Camelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, "Ya Allah, kok kayak gini kali?" ujar Camelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Camelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Camelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Camelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. "Saya tidak tahu," kata Camelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, Pak. Tidak, aku kirim remedial anak gue. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. "Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu," ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. "Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu," katanya. Cekcok malah berujung, ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. "Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini," paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan.
Ahmad Perlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia.
Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai khilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini khilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat.
Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamilia ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamilia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamilia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamilia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamilia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamilia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamilia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, ya Allah, kok kayak gini kali, ujar Kamilia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamilia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamilia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamilia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Kamilia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kok tahu tidak? Aku kirim ke media lain. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial.
Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai Gegara Tungga SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. "Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu," ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. "Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu," katanya. Cekcok malah berujung ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. "Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini," paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. "Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial," tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. "Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang? Biarkan waktu yang menjawab," pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai, ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut,
Camelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Camelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Camelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Camelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Camelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Camelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Camelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Camelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu. Dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni.
Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri yaitu Ibu Kamelia belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini kata Kamelia beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu anak yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun negara ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, 2 dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025,
Anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, ya Allah, kok kayak gini kali? Ujar Kamelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Kamelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mbak, mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kok tahu tidak? Aku kirim remedial anak. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. "Ini kan sudah selesai tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu," ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. "Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu," katanya. Cekcok malah berujung ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial.
Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid,
menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia,
beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, ibu kami ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu. Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis." Di situ saya sempat nangis gitu kan, "Ya Allah, kok kayak gini kali?" ujar Kamelia.
Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Kamelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kok tahu beda? Aku kirim ke media anak. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. Silahkan Bu jelaskan, kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap, katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu, ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu, katanya. Cekcok malah berujung, ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya.
Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan
mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemkot Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Lisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Dimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP,
selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Camelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Camelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Camelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Camelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Camelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Camelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, ya Allah, kok kayak gini kali, ujar Camelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Camelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Camelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Camelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Camelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, Pak. Tidak, aku kirim remedial anak gue. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. Silahkan Bu jelaskan, kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap, katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai.
Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu, ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu, katanya. Cekcok malah berujung ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus, tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima Tribun-Medan.com, Senin, 13 Januari 2025.
Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka
pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Dan tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Nisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun negara ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang inilah terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau.
Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Camelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, "Ya Allah, kok kayak gini kali?" ujar Camelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Camelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Camelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Camelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. "Saya tidak tahu," kata Camelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kok tahu tidak? Aku kirim remedial anak gue. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. "Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu," ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. "Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu," katanya. Cekcok malah berujung, ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. "Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini," paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan.
Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai, ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga. Aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai, video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia.
Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukmah yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini, seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu, itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia, beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Lisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukmah Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat.
tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamilia ini anaknya 2 di situ, dua-dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang inilah terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamilia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamilia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamilia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamilia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamilia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamilia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu. Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis." Di situ saya sempat nangis gitu kan, "Ya Allah, kok kayak gini kali," ujar Kamilia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamilia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamilia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamilia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. "Saya tidak tahu," kata Kamilia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mbak, mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kok tahu beda? Aku kirim media anak gue. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial.
Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai Gegara Tungga SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. "Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu," ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. "Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu," katanya. Cekcok malah berujung, ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. "Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini," paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. "Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial," tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. "Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang? Biarkan waktu yang menjawab," pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai, ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut,
Camelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Camelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Camelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Camelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Camelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Camelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga. Aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Camelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Camelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid, menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai. Video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Camelia, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni.
Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu pihak berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemko Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Sementara untuk tanggal 8 itu sendiri, itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri yaitu Ibu Kamelia belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini kata Kamelia beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Disa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan kabar sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, Ibu Kamile ini anaknya 2 di situ, dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang inilah terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025,
Anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu." Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, "Ya Allah, kok kayak gini kali?" ujar Kamelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. "Saya tidak tahu," kata Kamelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, Pak. Tahu tidak? Aku kirim ke media anak. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini, kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. "Silahkan Bu jelaskan," kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. "Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap," katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. "Ini kan sudah selesai tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu," ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. "Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu," katanya. Cekcok malah berujung ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial.
Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad menyatakan tindakan Haryati salah karena membuat hukuman yang tak sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini sekolah amal untuk kepentingan sosial. Uang sekolah saja 6 bulan gratis. Gaji guru hanya Rp380.000 sampai Rp600.000. Tiba-tiba kondisi seperti ini terjadi, apalagi mau saya bilang. Biarkan waktu yang menjawab, pungkasnya. Wali murid bernama Kamelia mengaku sakit hati anaknya. Mi dipermalukan di hadapan teman sekelas dengan cara duduk di lantai. Nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan memaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini karirnya terancam. Tribun, meski anaknya menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan, Kamelia menegaskan tindakan Haryati membuat anaknya trauma. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, menyatakan laporan dengan nomor LPB 132 I 2025 SPKT Polrestabes Medan, Polda Sumut diterima petugas pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai. Ucapnya, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Kamelia menjelaskan korban enggan berangkat sekolah pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, karena 2 hari sebelumnya dihukum duduk di lantai kelas. Kamelia meminta anaknya untuk tetap berangkat sekolah dan anak menghampiri guru yang memberi hukuman. Setiba di sekolah, Kamelia melihat langsung anaknya duduk di lantai saat pelajaran berlangsung. Kamelia juga menanyakan alasan Haryati menghukum anaknya. Video siswa SD belajar di lantai diduga settingan, kakak wali murid bersimpuh maaf kelakuan Kamelia. Buntut panjang viralnya murid belajar di lantai akibat hukuman tidak bayar SPP. Yani berstatus kakak dari Kamelia wali murid dari M buka suara, bersimpuh maaf, dan menangis atas kejadian yang viral menjadi sorotan nasional. Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak milih-milih, dapat bantuan dari manapun. Sekolah swasta ini bagus tidak pernah bermasalah dari dulu. Katanya dari video yang diterima tribun-medan.com, Senin, 13 Januari 2025. Awalnya anaknya duduk di bangku, itu kan ada CCTV. Pagi-pagi mamaknya manggil, disuruh duduk di bawah. Langsung divideokan mamaknya. Hentikan sosmed TikTok, Facebook sini hadapi semua. Kesalahannya bukan dari guru, tapi emang adekku yang gak tahu diri. Aku mohon maaf ini atas nama keluarga, aku malu ini sama keluarga. Tolong maaf saya dan keluarga, kata Yanu menangis disaksikan puluhan wali murid lain. Kasus ini menjadi sorotan publik, tak sedikit yang menghujat pihak sekolah dan guru. Bahkan Kamelia sudah mendapat bantuan uang dan dukungan dari pejabat hingga influencer. Terbaru pihak Dinas Pendidikan menggelar audiensi dengan pihak yayasan, serta wali murid. Namun, Kamelia tak berani hadir, atau berhalangan datang untuk mengikuti audiensi. Puluhan perwakilan wali murid,
menyatakan Yayasan Sekolah Abdi Sukma mendapat bantuan 6 bulan dari dana BOS. Ada bantuan 235450 dari Sofyan Tan. Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terbayar karena ada bantuan lagi, ungkap wali murid lain. Soal hukuman dari sekolah, wali murid lain terima jika karena anaknya tidak mengerjakan PR. Namun kalau dihukum gak bayar SPP gak sesuai. Video itu tidak sesuai, berbalik sangka, balik fakta. Kenyataannya gak seperti itu, dihukum belajar di lantai karena gak bayar SPP, kata wali murid usai audiensi. Kami wali murid, dengan sekolah ini terbantu, 6 bulan bayar, 6 bulan gratis. Jangan gara-gara hal sepele satu pihak dirugikan, satu pihak lain diuntungkan. Kalau gak ada sekolah dan guru, murid-murid di sini mau jadi apa? Kalau guru mendidik dan murid salah dihukum itu wajar, dia juga manusia. Jangan gara-gara setitik reputasi sekolah hancur, padahal sekolah banyak membantu, kata wali murid lain. Bambang perwakilan Dinas Pendidikan Medan, mengatakan sudah ada audiensi, dan bahwa ini viral sebagai kehilafan. Dan kejadian tidak seperti yang viral murid dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP. Sudah yayasan dan Dinas Pendidikan audiensi, bahwa ini kehilafan yang sebenarnya tidak terjadi. Kedepan ini jadi pelajaran dan catatan kita semua. Baik guru, kepala sekolah, yayasan, dan juga semua yayasan, kata Bambang sembari mengatakan pihak wali murid yang belum datang. Siswa SD swasta Abdi Sukma yang disuruh duduk di lantai oleh wali kelas tersebut ternyata mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP yang diajukan sekolahnya ke pemerintah. Namun beberapa waktu lalu, ibu siswa yang anaknya disuruh duduk di lantai oleh wali kelas, Kamera, mengaku anaknya belum mendapat beasiswa tersebut di tahun 2024. Namun saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan mengatakan beasiswa PIP ini untuk tahun 2024 telah cair di akhir tahun 2023 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Anissa, jurnalis Tribun Medan untuk Anda. Rekan Anissa, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar beberapa waktu lalu itu viral seorang anak siswa kelas 4 di SD swasta salah satu kota Medan itu dihukum oleh gurunya karena karena belum membayar uang SPP dengan cara duduk di lantai. Nah, namun dalam perkembangan kasusnya saat ini pihak yayasan membantah bahwa sebenarnya siswa ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa PIP, di mana yang dibayarkan itu setiap 6 bulan sekali. Dan di sekolah ini juga ada gratis beasiswa, gratis uang sekolah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Namun pada bulan Juli hingga Desember itu orang tua membayar uang sekolah tersebut. Namun karena mereka mendapatkan beasiswa PIP ini seharusnya tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh wali siswa ini. Hanya saja memang pada saat beasiswa ini cair pada bulan Juli lalu itu berdasarkan informasi dari pihak yayasan bahwa wali muridnya ini tidak membayarkan uang sekolah tersebut, sehingga jadilah tunggak SPP sebesar selama 4 bulan seperti itu. Nah, sejauh ini juga Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan juga sudah mengomentari hal ini, di mana dalam hal ini Bobi mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa membantu dari segi pemindahan sekolah apabila anak itu mau untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi jika memang orang tuanya tidak bisa membayar, maka pihak Pemkot Medan akan memastikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi sejauh ini dari pertemuan antara Ombudsman dengan pihak yayasan dan pihak Dinas Pendidikan bahwa Ombudsman berharap anak ini bisa sekolah di tempat sekolah lama dengan catatan tidak akan ada pembulian dan dipastikan keamanannya. Nah, dari pengakuan Ombudsman Sumut sendiri bahwa memang betul wali kelasnya ini telah mendudukkan siswanya, hanya saja memang selama 2 hari dari tanggal 6 hingga tanggal 7, sementara untuk tanggal 8 itu sendiri itu ada dugaan di mana ada CCTV yang memperlihatkan siswa ini sebenarnya sudah tidak duduk lagi di lantai, hanya saja memang pada saat orang tuanya datang ke kelas, siswa itu tiba-tiba duduk di lantai, sehingga terjadilah video viral tersebut. Nah, sejauh ini dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibu Kamelia, belum membenarkan bahwa tidak membenarkan bahwa beasiswa PIP itu sudah diterimanya dan sudah cair. Bahkan sampai saat ini, kata Kamelia,
beasiswa tersebut belum cair dan mereka masih menunggunya. Begitu Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Lisa, jurnalis Tribun Medan, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya, rekan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, berikut wawancara kami bersama Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan. Kami di sekolah itu memberikan prioritas bantuan untuk anak-anak sekolah 6 bulan gratis. Januari sampai Juni itu kami gratiskan ke sekolah. Juli sampai Desember itu dibayar uang sekolahnya untuk kelas 4 sampai kelas 6 60.000. Karena ini sekolah untuk membantu yatim kurang mampu, kami juga mencari sumber-sumber pembiayaan untuk bisa pengganti uang sekolah yang 60.000 tadi. Dari 131 kami dapat bantuan PIB untuk tahun ajaran ini 79 orang, masih ada 52 lagi belum dapat. Tapi kami terus berjalan. Nah, dari yang 79 ini, ibu kami ini anaknya 2 di situ, dua dapat. Dan uang itu sudah diambilnya, sudah diterimanya, dan diambil untuk anaknya yang kelas 4 450.000 di bulan April 2024, dan anaknya yang kelas 1 itu di Desember 2024. Tapi kenyataannya memang ini yang terjadi. Jadi itu kami jelaskan, sesungguhnya sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya. Jujur saya sampaikan juga, karena ini sosial. Tangis pilu ibu siswa SD di Medan dihukum belajar di lantai 2 hari gegara nunggak SPP. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu MA, Kamelia, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 8 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, 6 Januari 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, 10 Januari 2025. Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD, namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, 8 Januari 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, "Ambillah rapotnya, Bu. Kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis." Di situ saya sempat nangis gitu kan, "Ya Allah, kok kayak gini kali?" ujar Kamelia.
Lalu saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Kata Kamelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Kamelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Kamelia menirukan ucapan kepala sekolah. Silakan jelaskan. Mari mamanya. Tidak bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kau tahu tidak? Aku kirim remedial anak gue. Enggak, anak-anaknya bukan. Ini anaknya pak. Ngamuk labrak wali murid, anak guru yang hukum siswa belajar di lantai tak terima ibunya diviralkan. Belum lama ini kasus siswa SD dihukum guru belajar di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp180.000 viral di media sosial. Kini kasusnya berbuntut panjang, pasalnya anak dari guru tersebut tak terima ibunya menjadi viral. Si anak guru itu lantas melabrak wali murid tersebut. Video yang merekam aksi percekcokan mereka beredar hingga menjadi perbincangan, salah satunya akun Instagram @medsoson pada Sabtu, 11 Januari 2025. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum, tulis keterangan di akun tersebut. Dalam video, terlihat seorang wanita yang diduga anak dari oknum guru itu melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Diduga, anak oknum guru tersebut tidak terima ibunya diviralkan dan ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. Silahkan Bu jelaskan, kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum guru itu sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. Maaf Bu, saya tidak bisa, silahkan jelaskan, ibu ini cuap-cuap, katanya. Tindakan anak oknum guru itu mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. Ini kan sudah selesai, tapi kalau mau minta bukti boleh. Ini voice note-nya dari hari Selasa, saya sudah bilang untuk minta waktu ya, bukan tidak minta waktu, ujarnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru itu sepertinya tidak terima. Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu, katanya. Cekcok malah berujung ibu dari siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik si anak oknum guru. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Sebelumnya diberitakan, seorang siswa kelas 4 SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak 6 hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Terkuak nasib guru Haryati yang viral setelah menghukum siswa SD duduk di lantai ketika jam belajar. Siswa SD tersebut dihukum belajar di lantai lantaran belum membayar uang SPP. Gara-gara kejadian ini, SD Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut ikut menjadi sorotan. Wali murid telah melaporkan guru bernama Haryati ke Polrestabes Medan atas dugaan kekerasan terhadap anak. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan pihaknya tidak dapat mencegah wali murid membuat laporan ke polisi. Hak dia, orang tua siswa melaporkan, dan saya tidak akan menanggapinya. Biarlah waktu yang menjawab kebenaran persoalan ini, paparnya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Diketahui, siswa berinisial Mi, 10, dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP selama 3 bulan. Ahmad Parlindungan mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan hukum antara wali murid dengan guru meski mediasi sudah dilakukan. Pihaknya lebih fokus mengembalikan semangat para guru yang mendapat tekanan setelah video siswa dihukum viral. Terkait dengan persoalan itu, biarlah waktu yang menjawabnya. Saya hanya lebih fokus untuk mengembalikan semangat guru-guru. Sejak video itu viral, mereka mendapat teror bahasa di media sosial, tukasnya. Ia menerangkan sekolah yang berdiri pada 1963 sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Para guru termasuk Haryati yang kini dilaporkan mendapat gaji rendah selama mengajar. Ahmad